Halo guys, semuanya what's up? Apa kabar? So I hope you're doing well. Jadi langsung aja ini kita baca tentang Oktober general. Kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya mohon kalian tuh tenangkan pikiran dulu, just relax, pilih melalui intuisi kalian, feeling kalian. Silakan pause video ini dan mohon diingat ya guys, ini just general reading. Jadi ambil apa yang resonate, dan kalau ada yang gak resonate, it's okay, memang itu terjadi kadang-kadang. Silakan pilih ke grup yang lain, oke? Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya selalu jujur ke kita ketika saya membaca, oke? I'll see you guys in your group and high five. Bye bye. Kebalik. Bye bye. Oke guys, ini grup 1 nih bacaan untuk kalian. Sorry kalau misalnya ada suara renovasi, kadang ada, kadang hilang. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya. Saya langsung ngomong aja ya guys. Ini di bulan Oktober ini saya ngeliatnya kalian akan mengerjakan sesuatu project atau fokus dengan karir dan pendidikan kalian bagi yang masih belajar. Saya ngeliatnya ini sesuatu yang emang bener-bener kalian ngerasa udah sesuatu yang kalian agak tunda-tunda, atau mungkin sebelumnya kalian gak tunda tapi lebih ke ragu. Jadi di bulan Oktober ini saya ngeliatnya kalian bener-bener akan lebih fokus dengan suatu project ini atau karir kalian ini, dan sesuatu ini saya ngeliatnya akan membuahkan hasil untuk jangka panjang kalian. Dan saya ingin ngomong ke kalian dulu ya di sini ya, saya ngeliatnya ada rasa dimana kalian agak overwhelmed sebelumnya mungkin di bulan yang lalu gitu ya, kayak kok rasanya banyak banget yang harus kerjain ya. Jadi mungkin kalian mau mengerjakan sesuatu ini tapi ujungnya kalian tunda. Bukan bermaksud untuk menunda, tapi lebih kayak karena sudah terlalu banyak yang harus kalian urus, manage gitu ya, kalian atur. Jadi ujung-ujungnya ini nggak dilaksanakan sampai akhirnya di bulan Oktober kalian benar-benar mau komitmen untuk menyelesaikan suatu hal ini atau sesuatu ini ya. Saya juga ingin ngomong sebelumnya, ada rasa dimana kalian akan lebih saya ingatnya sebelumnya karena cukup banyak yang udah ada membebani pikiran kamu, atau mungkin kamu ngerasa kayak kok banyak banget sih tugas saya yang harus saya kerjain. Ada rasa dimana kamu agak menutup diri di bulan Oktober ini, dan juga kalian juga kayak lebih yang ke kalau saya boleh ngomong, ketika orang mendatangi kamu, atau ketika teman atau keluarga, orang-orang terdekat ngajak ngobrol kamu atau just hang out with you, kamu tuh yang kayak udah can you just back off, kayak boleh nggak sih gak usah ganggu aku dulu gitu loh. Jadi kayak emosinya lebih memuncak, atau dikit-dikit kamu udah tersinggung atau marah gitu loh. Jadi kayak emosinya agak meledak-meledak. Tapi saya mau ngomong gini, kamu defensif kayak gini sebenarnya bukan salah kamu, saya nggak mau menyalahkan kamu, saya juga nggak akan mengejudge kamu. Cuma saya ngeliatnya ini terjadi karena kamu lelah sih. Karena sebelumnya kamu kayak banyak kelelahan akan diri kamu, dan ini yang membuat kamu agak defensif, dan terkesannya kemungkinan di mata orang-orang lain itu kayak kamu marah, mudah ngambek, mudah tersinggung. Padahal sebenarnya enggak. Saya tahu kamu orangnya enggak kayak gitu. Cuman karena terlalu banyak beban dan tanggung jawab yang ada di bahu kamu, yang harus kamu pikirkan dan harus kamu pikul lah istilahnya ya. Jadi makanya bawaannya bete gitu loh. Jadi saya ngeliatnya di bulan Oktober ini ya, kamu ada masih ngerasain kayak gitu, masih kebawa sama yang kayak beberapa bulan yang lalu, atau mungkin saat ini kamu rasain. Kamu juga akan lebih melindungi diri kamu, dalam arti kayak close off gitu ya, kayak gak mau dan gak boleh membiarkan orang terlalu mendekati kamu, gak mau terlalu banyak berinteraksi dengan orang banyak. Dan kamu benar-benar kayak istilahnya tuh kayak mau benar-benar protect diri kamu, yang aku bilang kayak defensif gitu loh, kayak jangan macam-macam ya istilahnya kayak gitu. Jadi saya ngeliatnya di bulan Oktober ini kamu bakal lebih mungkin ada rasa dimana kamu lebih baik mau fokus aja dengan sesuatu itu dibanding
untuk memfokuskan energi kamu dan waktu kamu dengan hal-hal yang lain. Karena saya ngeliatnya apapun yang ada yang kamu lagi fokusin ini itu akan mengambil cukup banyak waktu dan energi kamu, dan kamu juga kayaknya benar-benar mau fokus sama itu aja. Dan kamu tahu ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, nanti takut-takutnya malah membuat drama atau nanti buat orang lain marah. Jadi lebih baik kamu lindungin diri kamu sendiri, walaupun kamu gak ada maksud untuk menyakiti orang lain. Kamu juga, ketika saya bilang kamu fokus untuk sesuatu ini, karena kamu tahu ini yang kamu mau untuk masa depan kamu, dan ini adalah sesuatu yang emang bener-bener kamu inginkan cukup lama. Cuman sayangnya yang tadi saya bilang, karena udah terlalu banyak yang harus kamu pikirkan, jadinya belum kesampaian dilakukan sampai bulan Oktober ini. Dan kamu, ketika saya bilang di bulan Oktober ini, kamu akan fokus banget sama masa depan kamu. Kamu gak akan main-main lagi, dan malah kesannya ada beberapa saat dimana kamu akan agak impulsif ya, spontaneous ketika ngelakuin sesuatu dalam suatu project ini atau tugas ini yang kamu akan ngelakuin aja. Ada beberapa kali kamu gak akan mikir panjang lagi dan kamu cuma ngelakuin itu. Jadi pesan saya, tolong hati-hati, benar-benar mikir panjang dulu, karena saya takutnya nanti ada salah paham atau mungkin ada efeknya ke orang sekitar kamu. Walaupun kamu fokus dengan sesuatu project ini, tapi saya ngeliatnya kemungkinan ada bisa jadi ngefek ke orang lain, terutama dengan cara pikir kamu dan cara omong kamu. Di bulan Oktober ini saya mohon banget ya guys, hati-hati dengan cara omong kamu. Karena saya ngeliatnya saya nggak tahu kenapa, saya pengen narik express your love, Romance Angel, kita keluarnya express your love. Jadi mungkin cara penyampaian kamu dengan orang-orang di bulan Oktober ini agak mungkin kebawanya judes, jutek gitu. Jadi mohon hati-hati aja, jangan sampai kebablasan dan carried away gitu loh, kayak kebawa situasi karena project kamu ini yang mungkin agak rumit gitulah. Jadi kerja personal gitu, diusahain. Terus kita ada di You've Been Training for This of a Lifetime sama Warrior Woman. Ini kita ada dia bilangnya apakah kamu sudah menjawab panggilan kamu ini? Makanya saya ngeliatnya sesuatu project ini atau karir kamu atau apapun itu ada sesuatu yang ngerasa kamu dipanggil untuk ngelakuin ini, dan kamu sebenarnya udah tahu dalam hati kamu kalau emang kamu harus ngelakuin itu. Jadi makanya saya ngeliatnya kamu bener-bener dituntun. Dan saya mau bilang ya guys, energi kamu kemungkinan nih di bulan Oktober itu bakal lebih powerful by the way. Saya ngeliatnya kayak gitu, kita ada banyak banget cahaya di diri orang-orang ini ya. Jadi kayaknya emang kamu dituntun dari yang di atas untuk bener-bener fokus dengan didorong bener-bener untuk fokus sama sesuatu ini. Dan inget, tolong selalu perhatiin tanda-tanda yang diberikan oleh yang di atas, mungkin dari sinkronisasi, terutama dalam mimpi ya. Saya nggak tahu, saya ngeliatnya ketika ada surrender to the divine ini kayak lebih ke mimpi kamu. Mungkin kamu ada deja vu, bisa terjadi. Dan inget kayak kamu akan ngerasa aneh atau mungkin ngerasa kayaknya kok aku bisa kayak gini ya. Itu tolong dibiarin aja, cukup just take a deep breath dan berserah aja sama yang di atas. Karena aku ngelihatnya emang ini udah sesuatu yang emang kamu dipanggil untuk ngelakuin itu. And please protect yourself, lindungi diri kamu, silakan, tapi tolong hati-hati dengan yang tadi saya bilang, cara ngomong kamu. Saya nggak hanya ngelihat energi kamu akan lebih powerful, tapi juga saya ngelihatnya kamu akan benar-benar fokus dengan hal itu dan berkomitmen, konsisten dalam melakukan hal ini. Karena saya ngelihatnya kalian udah orang yang udah melalui banyak hal. Jadi ada beberapa kali saya ngerasa ada rasa lelah di sini, dimana kamu kok ngerasa aku harus berjuang terus gitu. Cuma saya mau mastiin kepada kamu kalau
kalian orangnya sangat kuat, orang yang mentalnya kuat dan pendiriannya kuat. Jadi saya mau ngomong ke kamu, gak semua orang sanggup ngelakuin dan melalui apa yang sudah kamu lalui. Jadi saya nggak tahu pasti situasi kalian, cuman dari sini saya cuma mau ngomong kalau saya bangga sama kamu, dan tolong ngelihat, hargai setiap langkah dan proses yang sudah kamu lalui sampai sejauh ini. Ingat ya, dan tolong cukup berserah lagi sama yang di atas, karena kamu udah ngelalui banyak hal dan mereka bangga sama kamu. Oke? Saya udah mau langsung pesan aja kalau gini ya. Ketika saya melamun dan berpikir akan dunia ini, mungkin ini saatnya saya berpikir atas apa yang saya sudah lalui sampai sejauh ini. Jadi ketika kita berpikir, mungkin kamu berpikir, kenapa hidupku berat, kenapa aku harus melalui banyak hal. Tapi sekali lagi tolong ingat perjalanan kamu, karena kamu warrior, kamu pejuang. Oke, jadi seorang pejuang itu pasti kuat banget sih mentalnya dan semuanya. Saya tahu saya berhak untuk dicintai. Jadi ada rasa dimana saya ngeliatnya ketika kamu defensif atau close off. Jadi karena mungkin orang-orang bilang, kok kamu kayak jutek banget, jadinya judes. Kamu gak mau kayak gitu, cuma mungkin di dalam lubuk hati kamu emang bener cuma mau dicintai aja. Cuma mungkin kadang karena kamu lelah akan kehidupan, jadinya kamu cuma ingin kayak mau minta lebih ke orang mengertikan posisi kamu daripada sebelum mereka ngejudge kamu dulu. Minta dimengertikan, minta diempatikan istilahnya. Oke, jadi diambil apa yang resonate ya guys ya. Sama yang terakhir kita ada, jawaban atau respon orang lain akan selalu berubah, tapi tolong jangan biarkan ini mengubah diri kamu. Oke, I think that's all for today ya guys. Aku harap ini ngebantu kamu, dan have an awesome week ya. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Oke, grup 2 ini bacaan untuk Oktober ya buat kalian. Ini saya langsung aja. Ini saya ngeliatnya di bulan sebelum-sebelumnya kalian lagi berusaha untuk membalancekan beberapa aspek dari kehidupan kalian. Jadi ada beberapa yang mungkin mau mengurusin keluarganya, ada yang pasangannya, orang-orang terdekat, dan juga pekerjaan, dan mungkin ada hal yang lain. Saya ingin kalian untuk mencoba lebih berusaha lagi di bulan ini, di bulan Oktober ini, untuk membalancekan mana yang menjadi prioritas kamu, mana yang memang tanggung jawab orang lain, urusan orang lain, masalah orang lain, mana yang memang harus kamu prioritaskan untuk diri kamu sendiri. Soalnya entah kenapa saya ngeliatnya gak hanya orang lain, tapi kayak ada konflik antara pikiranmu dan hatimu, di mana pikiran kamu bilang kamu harus fokus dengan diri kamu sendiri, tapi di hati kamu yang bilang udah bantu aja orang lain gitu loh. Jadi saya benar-benar berharap di bulan Oktober ini kamu bisa lebih memprioritaskan mana yang penting, mana yang harus ditinggalkan. Saya ngeliatnya kamu udah banyak melewati kayak fase-fase kehidupan gitu loh. Saya ngeliatnya ada beberapa di mana kamu emang harus membayar seperti karma. Kalau saya boleh ngomong, saya nggak mau terlalu membahas tentang karma, tapi ada karma yang harus kamu bayar sebelum-sebelumnya. Jadi saya ngeliatnya dalam tahun ini sampai bulan Oktober ini, saya tahu setiap hari kita menjalanin karma, cuman kamu udah banyak membayar karma kamu yang sebelumnya. Jadi selamat, sudah bisa bertahan sampai sini dan sudah masih bisa mau berjuang lagi. Selamat untuk itu, dan saya bangga sama kamu, apapun yang kamu udah lalui. Saya juga ingin ngomong kepada kamu kalau misalnya siklus ini yang kamu ngerasa sudah cukup berat, di bulan Oktober ini akan lebih ringan, dan kamu ngerasa semua perjuangan kamu selama ini kok nggak ada hasil ya, akhirnya akan ada hasilnya, dimana mungkin sebelum-sebelumnya kamu agak kayak beberapa orang kurang menanggapi kamu atau kurang merespon kamu, usaha-usaha kamu kurang dihargai. Misalnya udah bilang kepada bos kalau kamu udah ngelakuin sampai segini. Mungkin bagi beberapa dari kalian ada yang kesulitan dalam mencari pekerjaan.
itu semoga semuanya bisa lebih didapatkan, terutama di bulan Oktober ini ya guys ya. Dan saya ingin ngomong kepada kamu juga, kalau misalnya ada beban berat, tolong jangan kalau di bulan Oktober ini kalau ada orang masih yang mencari kamu dan akan terus-terusan mencari kamu, saya akan ngomong jujur kepada kamu di sini. Mereka terus mencari kamu karena mereka tahu kamu hatinya baik. Kamu orangnya nggak tegaan bahasanya. Cuman pertanyaannya mau sampai kapan kamu terus melakukan hal tersebut sampai kamu tidak hiraukan. Kamu nggak hirauin kepentingan kamu sendiri gitu loh. Dan kalau boleh saya ngomong lagi di sini, mohon maaf ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Ketika kamu mengajarin orang, ketika kamu membantu orang, ada rasa dimana kamu bukannya malah membuat karma baik, malah membuat karma buruk. Mungkin agak shocking bagi kalian untuk mendengar ini, cuman kesannya ada beberapa hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka dan memang sudah tugas mereka untuk menyelesaikan itu sendiri. Ketika kamu membantu mereka, memang itu membantu, tapi juga membuat mereka menjadi bergantung kepada kamu dan membuat mereka menjadi malas. Jadi cuma bisanya meminta bantuan dari kamu. Jadi saya harapnya benar-benar kamu berusaha betul-betul, karena saya tahu bebanmu udah berat. Jadi tolong jangan dibuat tambah berat lagi. Saya tahu kamu ingin 10 of Cups, saya tahu kamu ingin kehidupan yang emang benar-benar kamu inginin, dimana kamu dapat emotional fulfillment itu, kamu dapat hidup idaman kamu istilahnya. Jadi saya harapnya semoga di bulan ini kamu bisa betul-betul menerapkan, tidak hanya ngomong saja, tidak hanya di hati saja atau di pikiran, tapi betul-betul kamu bisa mengaplikasikan, bilang cukup kepada orang-orang yang hanya mengambil dari kamu. Dan tolong hati-hati dengan keuangan ya guys ya. Ini bukannya saya bermaksud supaya kamu menjadi pelit, cuman lebih ke hati-hati dengan saving sama pengeluaran kamu. Mohon dijaga betul-betul. Apakah barang itu atau sesuatu itu emang harus kamu spend tuh bahasa Indonya, kayak kamu habiskan uang itu untuk sesuatu itu, atau mungkin enggak, karena ada beberapa godaan di sini saya ngeliatnya. Kemungkinan godaan ini adalah sesuatu yang emang kamu udah lama inginkan, tapi sebenarnya kamu nggak terlalu butuhkan. Atau mungkin godaannya kayak tawaran lah bahasanya, tawaran dari orang lain untuk membuat kamu membeli sesuatu. Dan tolong tanyakan baik-baik, apakah ini betul saya perlukan? Karena mohon diingat guys, kalian udah bekerja keras sampai detik ini. Jadi tolong diingat baik-baik, apakah emang itu kamu butuhkan. Dan saya mau bilang lagi ya, ketika kamu udah memasuki fase bulan Oktober ini, di bulan Oktober ini kamu akan dibantu. Walaupun saya taunya agak tidak mudah, karena banyak godaan-godaan dan orang-orang yang akan istilahnya tuh nempel kepada kamu. Cuman saya ingin meyakinin kepada kamu kalau kamu akan dibantu, terutama dari leluhur-leluhur kamu. Saya mohon untuk kalian mungkin lebih perbanyak agak berdoa ya, ngobrol, berkomunikasi, bersyukur dengan para leluhur kamu yang di sana. Dan kita ada loyal heart ya di sini ya guys. Saya nggak ada maksud untuk mengambil romance angel, cuma kita ada loyal heart di sini. Di sini saya ngelihatnya lebih ke diri kamu yang sebenarnya memang saya tahu kamu baik banget hatinya, kamu perhatian sama orang lain. Cuman boleh nggak kamu setia, berkomitmen untuk menyenangkan diri kamu dulu sendiri. Kita juga ada banyak angka 10 di sini. Jadi kamu udah ngelewati siklus, atau mungkin ini di bulan Oktober ini akan menjadi siklus akhir. Nanti di bulan November akan timbul siklus yang baru. Jadi kita selesaikan dulu apa yang sudah kamu tunda-tunda sebelumnya. Apa masalah atau mungkin berhadapan dengan orang lain, kita selesaikan dulu semuanya. Ini saya ngeliatnya ada orang yang tertarik sama kamu. Saya gak akan terlalu membahas tentang romance. Cuma ada orang yang tertarik kepada kamu, tapi dia malu-malu
Mungkin sulit bagi dia untuk mengungkapkan isi hatinya, sulit bagi dia untuk bilang sorry dan bilang I love you, mungkin bagi yang beberapa dari kalian. Jadi mohon supaya bisa lebih disabar aja, karena kadang kamu tahu ketika orang ini mungkin ada rasa malu-malu atau jaim, mungkin emang dari diri dia yang begitu. Jadi tolong dibiarkan saja, biarkan waktu yang membantu. Semoga dia bisa membuka dirinya pelan-pelan, karena tidak semuanya harus ada jawabannya sekarang, dan tidak perlu kita paksakan bagi dia untuk menjadi lebih berani untuk mengungkapkan apapun itu kepada kamu. Hubungan dengan keluarga saya lihat lebih baik di bulan ini, dan tolong ya guys, makanannya agak dijaga. Kalau bisa agak dikurangi makanan yang dalam bentuk kemasan, karena saya ngeliatnya kamu akan lebih banyak, karena akan agak sibuk terutama di bulan ini, Oktober ini. Jadi untuk makanan kemasan kalau bisa agak dikurangi, dan kurangi agak begadang ya guys ya, karena saya ngerasanya kayak kamu agak addicted, kecanduan dengan games or just sesuatu dengan sosial media atau just teknologi gitu loh. Jadi tolong diseimbangin semua, kita ada temperance di sini. Dan kalau memang ada kesempatan untuk ngumpul sama teman-teman atau keluarga, monggo silahkan kumpul-kumpul aja, gak ada salahnya untuk melakukan itu. Dan saya juga ingin bilang kalau karena kebaikan hati kamu, makanya banyak orang yang mencari kamu gitu loh. Dan juga untuk orang yang tertarik dengan kamu ini mengkonfirmasi aja kalau memang dia tertarik sama kamu, atau mungkin kamu yang lagi deket sama seseorang ya. Oke? Ini langsung aja pesennya. Pilihan akan selalu ada, dan setiap harinya aku belajar untuk bisa lebih memantapkan hati. Jadi mungkin di bulan Oktober ini kalian diminta untuk bisa lebih kayak betul-betul yang memutuskan apa yang baik untuk kamu dan apa yang lebih baik kita singkirkan dulu, karena tidak semuanya itu beban kamu. Oke? Apa ini? Oke. Beban hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu bisa melakukan sesuatu terhadap ini. Oke. Dan yang terakhir kita ada buka pintu hatimu untuk menerima. Oke, saya ngeliatnya di sini ya guys. Sebelum kalian click off, ketika kamu buka tanganmu, hatimu, pikiranmu, kamu akan bisa lebih ngelihat jelas semuanya, dan kamu bisa nerima semua hasil kerja kerasmu. Rezeki abundance itu akan bisa lebih lancar. Kadang ketika kamu udah megang erat sesuatu atau berpikir keras akan sesuatu sampai obses gitu, nah itu agak dikurangi, karena itu akan malah membuat rezeki itu jauh dari kamu. Jadi coba dibuka hatinya, pikirannya, supaya lebih lancar lagi. Oke, mudah-mudahan ini ngebantu kamu, dan I'll see you guys soon. Thank you so much. Have an awesome week. Bye bye. High five. Oke, grup 3 ini untuk kalian. Saya ngeliatnya akhir-akhir ini kalian lagi banyak mikir loh ya. Ini mikirnya ini kadang sampai mandi, makan, tidur, kerja, semuanya mikir terus. Jadi saya ngeliatnya kalian banyak berpikir sampai kadang itu too much, terlalu banyak, hingga kadang ketika kamu melakukan pekerjaan kamu, atau mungkin yang tadi saya bilang melakukan aktivitas kamu itu, kadang kamu sampai yang belum ngapa-ngapain udah capek duluan. Ini saya mau ngomong kepada kamu kalau ini karena kekhawatiran kalian yang terlalu mengontrol diri kalian, jadi mengkonsumsi, it consume you, mengkonsumsi diri kalian begini, jadi makanya kalian lelah. Makanya saya ingin bilang di sini, kalau sebenarnya kamu gak harus ngelalui ini semua. Mungkin beberapa dari kalian yang agak malu atau ada rasa aku bisa ngelalui ini semua, aku sanggup melalui ini semua karena aku kuat. Cuma ada beberapa saat dimana kamu gak harus ngelaluin ini sendirian. Kamu bisa berdoa, kamu bisa minta tolong sama teman baikmu, keluargamu, atau orang-orang terpercaya
buat kamu. Silakan berkonsultasi, silakan tukar pikiran, karena kamu nggak harus menanggung ini semua sendiri. Apapun yang membebanimu ini, saya ngeliatnya udah cukup lama ada di pikiranmu. Jadi mungkin ini bisa jadi tentang masa depan kamu, keuangan kamu, atau mungkin tentang hubungan kamu dengan seseorang di sini. Cuman saya ingin menegaskan kembali kalau kamu nggak harus ngelakuin ini sendirian. Dan apabila kamu misalnya lagi berjalan-jalan atau lagi duduk-duduk gini ya, lagi duduk santai, ada tiba-tiba ada kepikiran sesuatu, mungkin ada tiba-tiba kayak ada suatu feeling lah, intinya insting, saya mohon tolong dengarkan itu ya, karena saya ngeliatnya ketika kamu mendengarkan suatu feeling itu atau suatu tanda itu mungkin ada panggilan buat kamu untuk melakukan sesuatu, atau mungkin itu solusi dari hal yang kamu terus pikirkan terus menerus itu. Jadi tolong jangan dianggap remeh, dan jangan tidak dihiraukan terus-menerus. Saya ngeliatnya kamu bisa melalui itu, dan saya yakin kamu mampu, oke? Terus juga saya ingin meyakinkan kepada kamu dan mengingatkan kembali kepada kamu kalau mungkin sebelumnya atau sekarang, dalam posisi sekarang ini kamu ragu ketika kamu bisa nggak ya ngelakuin ini, kamu bisa nggak ya melalui ini semua dalam hal yang membebanimu ini, yang kayak kesannya momok ya, menghantui kamu terus menerus ini. Saya mau bilang ya guys, kalian nggak tahu seberapa powerfulnya diri kamu, kalian nggak tahu seberapa banyak sumber daya, resources, dan kemampuan kamu yang sebenarnya jauh melebihi apa yang kamu tahu. Mungkin selama ini kalian suka menganggap remeh diri kalian, cuma saya bilang udah cukup. Di bulan Oktober ini aku benar-benar pengen kamu coba ngelihat diri kamu sendiri, kalau kamu emang benar-benar kuat, kamu sanggup, dan you are capable. Kamu tuh kemampuannya bisa lebih menyelesaikan ini semua, dan lebih dari apa yang kamu kira kamu bisa. Gak ada yang kamu gak bisa kalau kamu mau dan kamu percaya dan mau berusaha, oke? Saya juga ngelihatnya akan ada beberapa orang di sini yang akan mengajak kerjasama kepada kamu. Jadi mungkin ini bisa jadi dari keluarga, orang-orang terdekat, yang akhirnya mereka melihat potensi dalam diri kamu. Dan ini kemungkinan bisa jadi orang-orang terpercaya yang tadinya saya bilang kamu ajak berkonsultasi gitu ya, tukar pikiran. Jadi mereka akan lebih berdiskusi kepada kamu, mungkin mengajak kerjasama kepada kamu. Dan saya ngeliatnya ini adalah saat yang, kalau saya boleh ngomong, silakan dicoba, tapi mohon ingat baik-baik apa yang kamu mau, dan kembali prioritaskan tentang apa yang menjadi momok kamu ini. Saya harapnya dengan kedatangan mereka, dengan cara kamu bekerja sama dan berkonsultasi, itu bisa menyelesaikan semua masalahnya, bukan memperburuk, tapi menyelesaikan. Oke? Saya juga ingin bilang kepada kamu ya, mohon hati-hati. Dan juga kalau saya boleh ngomong sih lebih ke kayak, ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, ketika kamu berkonsultasi lah dengan orang lain, saya harapnya kan tadi saya bilang, semoga ini bisa menyelesaikan masalahmu, bukannya malah membuat kamu jadi tambah bingung gitu loh. Jadi saya harapnya juga masalah momokmu ini itu sebenarnya kan bisa kamu selesaikan sendiri. Cuman saya bilang lebih baik sama orang lain. Cuman jangan terlalu kayak berpatokan dengan omongan orang. Karena yang semakin kamu berpatokan, semakin kamu kayak betul-betul menuruti kata-kata mereka, saran-saran mereka, nanti saya ngeliatnya kamu akan bingung sendiri jalan mana yang kamu akan tempuh di sini. Jadi kalau boleh saya ngomong di sini, lebih baik kamu konsultasi sama mereka, kamu kerja sama mereka, cuman tetap fokus dengan apa yang menjadi kemauan kamu. Karena jujur ya guys, ada di saat dimana semakin kita banyak ngomong kepada orang lain, semakin kita banyak
mendengar info-info atau omongan-omongan, nanti kita ujungnya jadi pusing sendiri. Nah, jadi kan kita udah pusing nih, jangan tambah buat pusing. Lebih baik kita selesaikan dulu, kita ajak mereka ngomong, kita ajak mereka kerjasama, tapi tolong dipilah yang mana yang memang membantu, yang mana yang memang sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini, dan memang yang mana lebih baik jangan dulu lah, karena saya takutnya malah memperkeruh pikiranmu nantinya. Jadi saya tahu beberapa dari kalian yang emang apa ya, kayak rasa kekhawatirannya agak tinggi, agak ada anxiety gitu ya, dan ini wajar ya guys, saya juga ngalamin itu. Jadi saya nggak akan mengejudge kamu, jadi mungkin ada rasa banyak kekhawatiran, jadi saya harap jangan ditambah rasa kekhawatiran itu. Dan setelah kamu betul-betul bisa memilah ini semua, dan saya benar-benar pengen kamu benar-benar kejar itu, jadi entah mau kemana, pilihannya itu, caranya gimana, prosedur langkah-langkahnya gimana, kamu fokus aja dan bergeraklah. Oke, kita ada the chariot di sini. Ini artinya kayak kamu akan bergerak dengan cepat. Dan semoga kamu mantep ya. Jangan bimbang lagi. Tidak perlu ke kiri, ke kanan. Cukup milih satu dan laksanakan, lanjutkan. Kalau salah, be flexible, karena semuanya bisa diubah. Dan kita ada the fates di sini. Saya mau bilang ya guys, sesuatu yang menjadi momokmu ini datang karena mungkin memang udah ditetapkan begitu untuk datang menjadi momok gitu loh. Jadi dalam arti memang sudah seharusnya kamu melakukan itu, karena itu udah panggilan perjalanan kamu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Dan saya ingin ngomong kepada kamu, mungkin beberapa dari kalian harus ada bisa melakukan traveling sedikit di sini, atau mungkin berkunjung ke tempat yang baru, atau malah mungkin orang yang mau bekerja sama dengan kamu ini ada long distance-nya dengan kamu, jadi ada traveling nyangkut gitu ya, salah satunya. Dan juga ada beberapa juga saya ngeliatnya kamu dengan orang ini yang mau bekerja sama gitu ya, tolong hati-hati ketika berdiskusi, karena saya nggak mau ini menjadi apa ya, kayak benteng gitu, kayak jadi perang dingin. Karena saya ngeliatnya kamu dan dia memang sama-sama saling percaya, tapi juga sama-sama bisa jadi saling marah nanti. Kita ada the tower di sini, jadi saya nggak mau ada perang di sini. Jadi lebih baik kalau memang mau ngomong baik-baik, konsultasi baik-baik, ya silakan monggo, tapi tolong hati-hati, karena saya ngeliatnya kalian berdua, atau mungkin bukan orang tapi situasi itu lebih sama-sama keras pendiriannya, kamu dan dia. Jadi mohon hati-hati ketika berdiskusi, jangan sampai ini menjadi tambah konflik di dalam hubungan kamu dan di dalam pikiranmu. Sedikit saya mau sampaikan, ketika kamu ngerasa badanmu, pencernaanmu kurang lancar, mungkin boleh ditambah minum air anget atau wedang jahe gitu ya. Dan tidur perbanyak ya, perbanyak lebih istirahat, karena ini akan membantu semoga pikiranmu lebih jelas, lebih jernih nantinya. Kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakuin, karena hatimu gak akan bisa bohong. Cuma kadang terlalu banyak informasi itu bukan malah membantu, malah tambah membuat pusing diri kamu. Oke, langsung aja. Jiwamu masih terluka karena masa lalu, tapi ini tidak mengubah jati diri kamu sebenarnya. Jadi itu pesan untuk kamu di bulan ini. Mau sampai kapan kamu terus menunggu akan sesuatu tersebut? Jadi langsung kejar aja itu. Kita ada self love adalah solusinya. Nah, jadi makanya saya bilang kepada kamu, apapun yang kamu pilih, tolong pilih karena kamu pengen, kamu mau, biar itu gak jadi hantu lagi. Karena semakin kamu tunda, semakin kamu stres nantinya. Dan ingat, jangan mempertambah konflik dan kekacauan di pikiran, karena
kamu berkonsultasi dengan orang atau bekerja sama dengan orang. Saya harapnya ini bisa menyelesaikan masalahmu, bukannya malah memperburuk suasana. Oke, so that's all for today ya guys. Makasih banyak dan semoga tercapai semuanya di bulan ini. Jalanin aja. Oke, I'll see you. Bye bye. High five. Oke, langsung aja ya, grup 4. Ini jadi yang saya ngeliatnya di bulan Oktober ini untuk kalian. Kalian lagi bener-bener passionate, kalian lagi menggebu-gebu, kalian lagi bersemangat banget. Saya ngeliatnya ada suatu project atau mungkin suatu hal yang membuat kamu seneng banget. Kayaknya nih saya ngeliatnya lebih ke arah tugas kamu atau project kamu sih, yang akhirnya apapun yang kamu udah ngelakuin, akhirnya kamu melihat hasilnya dari semua kerja keras kamu. Dan saya ingin bilang kepada kamu, karena ini terjadi makanya kamu kayak bersemangat banget sampai kamu tuh kayak saking happy-nya tuh kayak mentraktir semua orang, atau bisa jadi kayak ada celebration di mana kamu akan baik banget sama orang, kayak apapun yang orang minta kamu akan ngasih ke mereka. Saya ngeliatnya akan banyak ketawa-ketawa di sini. Atau mungkin kamu sedang mengalami hal ini, cuma saya ngeliatnya akan bisa lebih, terutama di bulan Oktober ini, karena kamu bener-bener mau merayakan kebahagiaan kamu. Terus juga saya ngeliatnya di sini kamu juga apa ya guys, saya mau bilang ketika kamu udah melalui atau dalam proses kejayaan kamu, keberhasilan kamu, saya ingin bilang kepada kamu ya, tolong jangan sampai ini yang membuat kamu lupa akan hasil kerja keras kamu ini, dan jangan lupakan orang-orang yang membantu kamu. Saya ngeliatnya akan ada beberapa orang yang merasa kalau kamu hanya memerlukan mereka ketika kamu membutuhkan bantuan. Jadi beberapa orang akan menghakimi kamu seperti misalnya kacang lupa kulitnya, atau mungkin mereka beberapa orang akan menjelek-jelekan kamu, katanya nanti lupa diri lah, begitu-begitu. Jadi saya harapnya ketika kamu udah melakukan kesuksesan ini, melakukan merayakan kejayaan ini, saya harapnya kamu jangan lupakan mereka, dan saya harapnya semoga tidak terjadi kesalahpahaman antara kamu dengan mereka di sini. Saya juga ngelihatnya ya guys ya, ada beberapa hal di mana ketika kamu menyampaikan sesuatu, ketika kamu berhubungan, bertindak dengan orang lain, diusahakan semoga apa yang kamu ucapkan itu tidak salah paham di mata orang lain. Karena saya ngeliatnya entah kenapa, tapi orang-orang sekitar kamu tuh akan lebih sensitif. Jadi kamu yang kayak banyak bingung karena kamu ngerasa, hah? Atau mungkin beberapa orang yang akan menganggap kamu kok gak sensitif banget sih, kok ngomongnya kayak gitu sih. Karena bagi kamu biasa aja, tapi bagi mereka tuh kayak kamu menyinggung mereka, kamu membuat mereka gimana. Jadi makanya kadang saya ngeliatnya di bulan Oktober ini ada beberapa dari orang-orang sekitar kamu, bisa jadi dari keluarga atau orang terdekat kamu yang kayaknya lagi dalam masalah, atau mungkin lagi ada situasi yang membuat mereka agak bisa berpikir jernih. Jadi sedikit-sedikit nanti mereka udah ketoel dikit, istilahnya udah menangis gitu loh. Jadi kalau saya boleh ngomong, agak, kalau bisa bukannya bermaksud saya untuk membuat kalian menjauh hubungannya, tapi lebih baik agak berhati-hati dan mungkin lebih menjaga jarak dengan mereka yang sedang terluka. Cukup ada di samping mereka, tapi jangan terus-terusan istilahnya kayak mengejar mereka, menghubungi mereka, karena saya ngeliatnya mereka lebih banyak butuh waktu untuk sendiri, untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya saya ngeliatnya harus mereka selesaikan. Akan ada orang-orang di mana kamu menerima semua kejayaan itu, menerima semua hasil kerja kerasmu, tapi saya juga harapnya semoga ini bisa membantu kamu untuk membantu mereka yang tadi saya bilang, yang kamu dikiranya dalam tanda kutip kamu lupakan diri mereka, padahal kan enggak sebenarnya. Kalian juga dituntut beberapa hal untuk, saya bilang dituntut ya guys, sorry, karena mungkin beberapa dari keluarga kalian atau mungkin kayak atasan gitu ya bahasanya ya, atasan atau dosen kalian atau pihak-pihak yang lebih gimana gitu,
terhadap kalian untuk bisa lebih membantu mereka dan menyelesaikan beberapa hal yang pernah kamu bilang kamu janjiin mungkin, atau mungkin kamu pernah bilang aku mau ngelakuin itu tapi kamu belum ngelakuin. Jadi saya ngeliatnya mereka akan menagih hal itu, dan juga mereka menuntut kamu untuk menyelesaikan hal itu. Kamu akan ada kesempatan untuk belajar akan sesuatu hal yang baru di sini, atau bisa jadi hal tersebut sebenarnya adalah suatu hal yang sudah lama ada di pikiran kamu, tapi kamu baru mau melakukan hal tersebut. Dan juga ini bisa jadi ada orang yang tadi saya bilang kesannya kamu lupa dengan mereka. Jadi saya ngeliatnya mereka akan agak obses gitu dengan kamu. Jadi obsesnya ini dalam arti mereka akan stalk kamu terus, mereka akan susah melepaskan kamu. Dan juga ada beberapa kali mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang membuat kamu kaget. Jadi kalau lebih baik sih kamu mohon hati-hati aja, dan tolong betul-betul untuk orang-orang yang sedang dalam masa healing gitu ya. Setiap harinya kan kita healing nih, cuman untuk orang-orang yang lagi low, frekuensinya lagi low, tolong jangan terlalu banyak dekat-dekat dengan mereka. Saya takutnya nanti ini malah menjadi istilahnya senjata makan tuan buat kamu. Kamu yang awalnya niat baik, nanti dikiranya malah akan memperburuk suasana. Dan bagi kalian yang ada beberapa saya gak akan ngomong terlalu spesifik ya guys. Beberapa ada yang menyangkut tentang spiritual di sini. Saya ngeliatnya cukup banyak hal yang berbau spiritual, terutama di grup 4 di sini. Kalian mohon berhati-hati dengan kemana kalian pergi berkonsultasi, atau mungkin menanyakan sesuatu, atau mungkin ada orang terdekat kalian yang pergi ke tempat orang pintar bahasanya. Saya mohon hati-hati ya guys, jangan sampai terlalu jauh bertindak, atau mungkin orang terdekat kamu itu, saya takutnya nanti malah salah satu dari kalian kena getahnya gitu, atau hubungannya yang awalnya, saya takutnya ada orang yang terobsesi sama kamu yang sampai melakukan ilmu-ilmu, bahasanya ilmu-ilmu gitu ya, untuk membuat kamu jatuh dengan mereka gitu-gitu. Jadi mohon hati-hati aja, tolong tetap semangat aja, jalanin hari-hari kamu, dan berdoa, benar-benar berdoa. Minta maaf kepada mereka yang mungkin ngerasa kalau mereka agak gimana dengan kamu. Selesaikan masalah-masalah biar ada kedamaian antara kamu dengan mereka yang lain. Dan semoga tidak terjadi salah paham di sini. Saya juga ingin bilang jangan ragu lagi untuk mengejar atau berhubungan dengan orang ini ya. Saya bilangnya berhubungan karena saya ngeliatnya ini menyangkut hubungan dengan orang sih, beberapa dari kalian. Jadi saya ngeliatnya kalau memang ada suatu kesalahpahaman, ini bisa diselesaikan. Dan tolong diingat, semoga ini bisa dalam akhir bulan ini, Oktober gitu ya, bisa diselesaikan semuanya masalah ini. Dan saya juga mohon kepada kamu untuk terus dalam energi berusaha, dalam energi yang high energi dulu ya. Karena kalau kamu low, itu nanti takutnya terpengaruh kepada kamu, energi-energi dari orang-orang sekitar kamu yang kesannya malah dragging you down, menarik kamu menjadi mereka begitu loh. Jadi tolong lebih perbanyak berdoanya, dan kamu memang dijaga. Saya ingatnya kamu banyak yang menjaga kamu, mungkin dari leluhur kamu atau your spiritual guides, basically just protecting you. Cuman sekali lagi, apapun yang terjadi di bulan Oktober ini, tolong ingat kamu lagi benar-benar dalam power kamu confident. Cuman jangan sampai orang lain mempengaruhi energi kamu yang lagi kayak gini ya. Dan apapun yang kamu lakuin aja, pede aja, itu kuncinya. Oke? Saya langsung aja ke pesannya
kunci kebahagiaan adalah menyadari kalau banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Saya juga mau ngomong sedikit tentang rezeki kamu. Tolong berhati-hati. Bukan berhati-hati sih, kayak lebih tidak semuanya perlu kamu beri bantuan, karena beberapa akan terus meminta kepada kamu. Jadi kalau memang kamu tidak mau membantu, lebih baik bilang tidak aja. Atau kalau kamu ragu membantu mereka, lebih baik bilang enggak aja. Rezeki kamu, mohon hati-hati ketika ada orang yang pura-pura meminta bantuan kamu padahal mereka bisa ngelakuin semuanya. Atau kalau misalnya ada siapa gitu yang istilahnya kayak minta-minta atau kayak gimana, memelas bahasanya, mohon hati-hati ya guys, karena ini tidak sepenuhnya seperti yang kamu kira. Oke? Terus yang kedua tentang kesehatan. Ketika kamu pusing atau kurang enak badan bahasanya, ketika kamu kurang enak badan, cukup istirahat aja. Dan sekali lagi tolong berdoa ya guys. Ini saya nggak tahu kenapa, tapi tetap saya bilang energi di sekitar kamu, orang-orangnya agak dark gitu, gelap dan low. Jadi tolong frekuensinya kamu harus naikin ya. Karena kalau kamu ikut low juga, saya takut nanti ada apa-apa sama kamunya. Itu yang perlu saya tegaskan di sini, oke? Terus kita ada jalani satu hari per hari. Jadi cukup jalanin aja semuanya. Dan yang terakhir, tolong pastikan kamu sedang melakukan apa yang terbaik untuk diri kamu saat ini. Oke, jadi pastiin apapun itu yang kamu lakuin itu terbaik untuk diri kamu dan memang apa yang kamu mau, dan jalanin aja semuanya. Kita lihat nanti kayak gimana, dan gak semua harus ada jawabannya sekarang. Oke, take care guys. Bener-bener take care ya. I'll see you guys soon. Bye-bye. High five.